Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang dibuat oleh tim kami dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2025. Dengan judul penelitian yaitu Makna Kekerasan Komunikasi Keluarga bagi Remaja. Penelitian ini ditulis oleh Dr. Vera Wijayanti Sucipto MSI, Dr. Maulina Larasati Putri SOS MIKOM, Dr. Marisa Puspitasari MSI dengan tim mahasiswa yaitu Hana Nafatul Soliha, Hana Syashi Martina, dan Lutfi Khairullah. Dengan pokok pembahasan yaitu pemaknaan remaja terhadap kekerasan komunikasi dalam keluarga serta peran media sosial dalam membentuk kesadaran mereka terhadap bentuk kekerasan tersebut. Latar belakangnya yaitu adalah kekerasan dalam rumah tangga sering disempitkan hanya pada kekerasan fisik. Kekerasan komunikasi yaitu verbal dan simbolik sering terjadi terutama pada remaja saat ini. Budaya patriarki menormalisasi kekerasan verbal sebagai bentuk dari pendidikan dan media sosial menjadi ruang baru bagi remaja untuk mengenali bentuk kekerasan tersebut. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana remaja menafsirkan kekerasan komunikasi dalam keluarga. Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman mereka terhadap fenomena ini. Tujuan yang pertama adalah memahami makna kekerasan komunikasi dari perspektif remaja, dan tujuan yang kedua adalah menjelaskan peran media sosial dalam membentuk kesadaran mereka. Landasan teori yang kami gunakan adalah fenomenologi, yaitu memahami makna pengalaman hidup subjektif remaja. Yang kedua adalah teori media baru oleh Pierre Levy, di mana media digital sebagai ruang interaktif dan partisipatif. Dan yang terakhir adalah teori use and gratification, di mana remaja aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan informasi dan emosional mereka. Kerangka konseptual, di mana menggambarkan bagaimana pengalaman remaja terhadap kekerasan komunikasi dipengaruhi oleh paparan media sosial yang kemudian memicu reinterpretasi makna kekerasan hingga menghasilkan kesadaran dan pemberdayaan diri. Ini adalah diagramnya. Yang pertama adalah terjadinya kekerasan komunikasi, lalu menjadi sebuah pengalaman bagi para remaja, dan remaja-remaja ini terkena paparan media sosial, lalu dari paparan itu menghasilkan reinterpretasi makna kekerasan dan menghasilkan juga yang namanya kesadaran dan pemberdayaan diri dari setiap remaja. Metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu fenomenologi, di mana informannya adalah 4 remaja dengan rentan usia 17-25 tahun dengan teknik wawancara mendalam. Analisisnya kita gunakan analisis tematik fenomenologis dan validitasnya adalah triangulasi narasi dan refleksi mendalam. Jadi studi permasalahannya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana remaja memaknai kekerasan komunikasi dalam keluarga serta pengaruh media sosial terhadap kesadaran mereka akan bentuk kekerasan tersebut. Ini ada beberapa informan yaitu HE, inisialnya SL, AG, dan A. Bisa dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya temuan utamanya yaitu tentang bentuk kekerasan komunikasi yang terjadi. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah non-verbal. Verbalnya ini meliputi penghinaan, teriakan, makian, komentar yang merendahkan, serta non-verbalnya adalah pengurungan, pemukulan, pelemparan benda. Jadi kekerasan ini bersifat simbolik dan psikologis, dan kekerasan verbal dan non-verbal ini seringkali tidak disadari oleh para korban. Temuan selanjutnya adalah para media sosial, di mana contohnya ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, yang mana media sosial ini membantu remaja untuk menyadari bentuk kekerasan yang mereka alami. Jadi mereka ini memvalidasi bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Selanjutnya adalah peran media sosial yang kedua, yaitu adanya konten edukatif, di mana memberikan validasi emosional dan bahasa baru untuk memahami trauma yang terjadi di keluarga mereka. Dari temuan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran makna dari hal biasa aja menjadi bentuk kekerasan yang perlu dilawan. Jadi para korban ini menyatakan kalau misalnya kekerasan yang mereka terima ini awalnya mungkin itu adalah sebuah pendidikan, dan mereka tidak menyadari, tapi setelah mendapatkan konten-konten dari media sosial, akhirnya mereka mengalami pergeseran makna dari hal biasa menjadi bentuk kekerasan yang perlu dilawan. Selanjutnya pembahasan yang pertama adalah media sosial sebagai ruang reflektif, edukatif, dan pemberdayaan. Nah, di sini juga bisa kita kaitkan kalau misalkan remaja bukan pengguna pasif, melainkan agen aktif dalam membangun kesadaran. Dan ini selaras dengan konsep kekerasan simbolik dan budaya partisipatif dari Bordy dan Jenkins. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kekerasan komunikasi keluarga meninggalkan dampak emosional mendalam.
Yang kedua, media sosial berperan penting membangun kesadaran remaja. Dan yang terakhir, diperlukan pendidikan literasi digital dan emosional agar remaja mampu mengenali dan menolak kekerasan komunikasi. Jadi, conclusion keseluruhannya adalah media digital ini memiliki potensi transformatif dalam membantu remaja memahami dan merekonstruksi pengalaman kekerasan secara reflektif. Melalui penguatan literasi komunikasi dan empati sosial, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang lebih sadar, kritis, serta mampu membangun relasi yang sehat di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Implikasi dan saran untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah yang pertama dari segi pendidikan. Jadi integrasikan literasi komunikasi sehat dalam sebuah kurikulum yang ada yang nyata. Selanjutnya dari segi kebijakan, yaitu dorong kebijakan perlindungan anak berbasis kesadaran emosional. Dari perspektif masyarakatnya, harus menciptakan ruang aman di media digital bagi korban kekerasan, entah itu kekerasan seksual, kekerasan komunikasi, kekerasan di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.